Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Program Studi Agama-Agama kelas B6. Pada kesempatan ini, saya beserta teman-teman akan menyajikan sebuah video laporan hasil kuliah kerja lapangan atau KKL yang dilaksanakan di Universitas Yudharta Pasuruan, Jawa Timur. Berikut adalah cuplikan video saat kami melaksanakan studi banding di Universitas Yudharta Pasuruan dan disambut langsung oleh Kiai Haji Muhammad Sholeh Bahrudin selaku Ketua Yayasan Darut Taqwa yang menaungi Universitas Yudharta Pasuruan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang kami muliakan pembina Yayasan Darut Tauhid Romo Kiai Sholeh Bahrudin dari Taqwa. Yang saya hormati Rektor Universitas Yudharta Bapak Dr. Khalid Murtado, para Wakil Rektor Universitas Yudharta, para dekan, para pimpinan seluruh Universitas Yudharta, dan juga pengurus Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan yang saya hormati dan kami muliakan. Pertama-tama, syukur alhamdulillah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi ini alhamdulillah kami semuanya, kita semuanya bisa hadir silaturahim di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan kami, rombongan kami, saya perkenankan mewakili rombongan dari Universitas Wali Songo Semarang, Universitas Negeri Wali Songo, yakni khususnya ini dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, serta Prodi Studi Agama-Agama. Rombongan kami sejumlah 131 mahasiswa dan 6 pembimbing. Mungkin perlu saya perkenalkan sebelum saya menyampaikan yang lain. Ini ada Bu Suwaibah yang ada di depan. Beliau ini adalah Sekretaris Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Kemudian ada Bu Tri Utami di sebelah kirinya, dosen muda dari Prodi Akidah Filsafat Islam atau AFI. Kemudian yang kiri lagi, yang hitam kerudungnya, itu Bu Sri Rezeki. Beliau adalah Sekretaris Prodi Studi Agama-Agama, dan Kaprodinya mohon maaf ini tidak bisa hadir menyertai karena kondisi kesehatan yang agak ada halangan. Kemudian di sebelah kanan ini ada Mas Tias Tono Taufik. Beliau adalah dosen di Prodi Studi Agama-Agama. Dan di sebelah kanannya ada Pak Lutfi Rahman, juga dosen di Prodi SAA. Kemudian ada Pak Badrul Munir, di dosen dan sekaligus di pembimbing dari Prodi AFI. Dan yang paling kanan ada Pak Ibnu Farhan,
dosen muda di Prodi AFI dan pembimbing. Atas nama rombongan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena Bapak Dekan Fakultas Usuluddin dan Humaniora, yakni Bapak Dr. Hasyim Muhammad, tidak bisa hadir, tidak bisa bersama-sama dengan kita, dengan rombongan, karena bersamaan kemarin-kemarin ada kegiatan-kegiatan yang lain. Demikian juga mungkin Bapak Rektor, Pak Prof. Imam Taufik, beliau juga tidak bisa hadir bersama kita, tapi nanti untuk kerjasama, penandatanganan kerjasama sudah dipersiapkan untuk dokumennya oleh panitia, ya nanti untuk tanda tangan bisa menyusul. Yang selanjutnya kami atas nama rombongan dan pimpinan seluruh UIN Wali Songo umumnya dan Fakultas Usuluddin dan Humaniora, khususnya saya Muhtarom ini selaku Ketua Panitia dan sekaligus Kaprodi di Akidah dan Filsafat Islam, menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga ya, atas perkenan dan kesediaan dari Pondok Pesantren Ngalah dan Universitas Yudharta untuk menerima kedatangan kami semuanya. Tak lain dan tak bukan tujuan dari kami di sini adalah mengantarkan mahasiswa untuk melaksanakan salah satu kegiatan akademik, yaitu berupa KKL, kuliah kerja lapangan, yang intinya adalah mereka belajar dari sumber-sumber luar, dari pengalaman-pengalaman di luar kampusnya, karena selama ini mereka belajarnya hanya di kampus, teori-teori yang mereka dapatkan dari para dosen. Nah, untuk KKL ini mereka dibawa keluar, mencoba untuk melihat apa yang ada di luar, untuk mendengarkan dan melihat. Nah, ini. Dan pada pagi ini khususnya mereka akan belajar tentang satu isu yang menjadi arus utama dalam pemikiran Islam di Indonesia akhir-akhir ini, yaitu tentang moderasi beragama. Sejatinya kampus UIN Wali Songo itu telah mengikrarkan diri sebagai kampus moderasi. Nah, di jargonnya itu memang telah dicanangkan kampus moderasi, dan salah satu makul yang wajib dipelajari oleh mahasiswa baru itu adalah makul tentang moderasi beragama. Namun demikian, mahasiswa sebagai orang-orang yang diajarkan untuk berpikir kritis, menganalisis berbagai persoalan dari berbagai perspektif, tentunya mereka masih membutuhkan ya masukan-masukan atau perspektif-perspektif lain dari apa yang mereka terima di kampusnya. Inilah salah satu yang menjadi latar belakang kami melaksanakan kegiatan KL di berbagai lembaga, salah satunya di sini. Dan lembaga ini kami kenal sebagai kampus yang tadi sudah saya lihat di depan sebagai the multicultural university, dan ini sangat sejalan dengan prodi yang ada di Fakultas Usuluddin dan Humaniora, terutama di prodi studi agama-agama, dan juga prodi AFI ini juga ada bidang atau disiplin tentang bagaimana mengajarkan mereka memiliki perspektif yang luas ya di dalam memandang ya orang lain, memandang yang di luar. Jadi diharapkan mereka betul-betul ya setelah mereka banyak
peroleh ilmu-ilmu yang ada di kampus, kemudian ditambah dengan belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada di lembaga luar atau belajar dari pengalaman orang lain, diharapkan mereka betul-betul setelah lulus ini menjadi mahasiswa lulusan yang bisa menjadi agen-agen ya moderat ya di dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hadratul Kiram, Romo Ki Haji Bahrudin Saleh Bahrudin, Pembina Yayasan Darut Taqwa, yang saya muliakan Bapak Muhtaram MHG Kaprodi Akidah dan Filsafat Islam, yang saya muliakan Ibu Sri Rezeki MSI sebagai Sekretaris Prodi Studi Agama-Agama di Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo, dan seluruh pembimbing, pendamping PKL yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dari Bapak Ibu yang mendampingi. Itu juga yang berbahagia adik mahasiswa yang sejumlah 131 dari 2 program studi Akidah dan Filsafat Islam dan program studi Agama-Agama UIN Wali Songo Semarang. Syukur alhamdulillah kita hari ini walaupun masih belum dikatakan endemi, tapi kelihatannya dari rombongan UIN sudah bersikap seperti endemi. Dan juga sama juga di Universitas Siddhartha Pasuruan ini, saya tadi masuk dan bawa masker, disungkan sama tamunya yang menggunakan masker. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang di kampus kami Universitas Siddhartha Pasuruan. Kampus ini di bawah naungan Yayasan Darut Taqwa. Yayasan Darut Taqwa ini bergerak di formal, begitu juga di informal, ya, di pesantren, sama formalnya mulai dari PAUD hingga universitas. Pasca sarjananya, nah ini pasca sarjananya baru 1, PAI multikultural. Jadi pada saat saya menerima SK itu satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia pasca sarjana yang PAI multikultural hanya di sini, S2. S3-nya itu PAI multikultural, S3-nya di Unisma. Jadi Unisma itu sudah mendirikan PAI multikultural S3. Setelah itu di sini ada PAI multikultural pasca sarjana, sehingga kami dengan Unisma MOU untuk melanjutkan dari program studi di sini ke sana. Untuk itu kami di sini menyesuaikan ya, dengan cita-cita luhur Romo Kiai Saleh ini. Kiai Saleh ini pendiri sekaligus pembina Yayasan Darut Taqwa. Beliau itu menyampaikan pesan berhati Madinah, berotak Jepang. Sehingga kami terjemahkan di Universitas Siddhartha Pasuruan ini dengan visi misi religius pluralistik. Jadi Madinahnya itu religius,
perotak Jepangnya itu pluralistik. Jadi nyocok nih dawuh Mas. Setelah itu membutuhkan moto yang mudah untuk dipaham, sehingga keluarlah The Multicultural University, jadi kampus multikultural. Visi misinya religius pluralistik. Jadi agamanya, nah, ini digodok di pondok pesantren. Jadi beliaunya berujar mulai dari Abda Ubis hingga Alfiah Ibnu Malik, semuanya itu berada di pondok pesantren. Metodologinya, nah, ini diperdalam di kampus dengan berada di 16 program studi yang ada di Universitas Pasuruan ini, 5 fakultas. Tadi saya berdialog di lift sedikit. Ditanya ada program studi agama-agama Pak? Belum. Ada program studi akidah dan filsafat Islam? Belum. Kalau saya tidak ada, nanti siapa tahu nanti ada. Saja belum. Mungkin yang sesuai dengan program studi ini adalah program studi PAI, Pendidikan Agama Islam, yang pasca sarjana tadi PAI multikultural, ya. Karena pada saat proses pendirian itu harus memiliki distingsi itu kekhasan. PAI itu sudah banyak. Kalau PAI itu lari ke guru-guru, ini gurunya sudah demo, ya, semuanya minta honor tambah sama ini tunjangannya ditambah. Jadi pemerintahnya bingung kalau arahnya itu cuma hanya ke guru agama saja, sehingga diarahkan untuk menangani yang sekarang ini terjadi di negara kita, banyak sekali radikalis, ya, dan ajaran-ajaran impor, ya. Kita ulama kita dulu itu mengekspor, kenapa sekarang kok mengimpor gitu? Jadi ketika saya jalan-jalan bukan studi, jalan-jalan ke Mesir, ya, habis umroh mampir ke Mesir, jalan-jalan, ternyata kitab-kitab di sana merujuk kitabnya Syekh Nawawi Al-Banani, merujuk kitabnya Syekh Mahfud Ad-Durmuzi, bahkan di sana menjadi kitab rujukan Syarah Ad-Durmuzi, judul kitabnya Syarah Ad-Durmuzi. Padahal di sini tahu aja kitabnya enggak, maaf ini. Jadi makanya itu kegelisahan kita ulama di Indonesia ini yang dulu mengekspor ajarannya hingga ke belahan dunia ini, sekarang itu malah mengimpor. Yang diimpor itu nggak berjanji bilangnya, gitu ya, ngereseki di negeri kita. Jadi ya saya tahu ini bahasa beliau Kiai Sore itu Kiai belubelan sopan, gitu. Jadi belubelan sopan sama ini terus berdakwah, gitu. Padahal kita itu diajari oleh Nami kampus jenengan Wali Songo, dan ulama-ulama kita yang menulis Turat banyak sekali, bahkan kitabnya Ki Hasyim juga itu menjadi rujukan di sana. Saya diberi oleh-oleh dari Mesir, itu bukan kitab Mesir tapi kitab ulama-ulama Indonesia. Lah inilah ngaopo. Ternyata di Indonesia itu tidak dicetak kitab-kitab beliau ini. Hanya kemarin ketika muktamar, saya bersama teman-teman yang ada di LTN Provinsi Jawa Timur, PWNU Jawa Timur, mencoba mengumandangkan kira-kira direken apa enggak di Indonesia ini. Saya mendeklarasikan di saat muktamar kemarin itu Nahdlatul Turot, jadi kebangkitan Turot. Sebenarnya bukan kebangkitan, bangkitkan kembali Turotnya
beliau Syekhona Khalil itu ditemukan sekitar 100 lebih gitu. Kiai Hasyim Asy'ari lebih juga, ratusan juga, Syekh Nawawi ratusan juga, Syekh Mahmud At-Turmuzi, Kiai Soleh Darat dan seterusnya, sehingga kumpullah keluarga-keluarga lagi mengumpulkan. Coba, keluarganya itu lagi mengumpulkan dan mencari. Ketika mencari di Indonesia tidak ada, itu mencarinya di luar negeri. Bahkan kitab-kitabnya Syekhona Khalil itu ditemukan di Leiden, di Belanda sana. Nah, ini bukan main kreatifnya orang Indonesia hingga menyimpan kitabnya di Leiden sana, tidak di negeri kita Indonesia. Saya kira ini semua cukup mengilhami. Di pondok pesantren di sini juga, ya ini beliau dekat dengan Cina, ya agama yang lain, ya, mulai dari Hindu, Buddha, dan kita memiliki agenda tahunan itu seminar umat beragama. Tujuh agama tadi kita hadirkan di sini beserta dengan budaya-budayanya sekalian. Jadi di sini ada barongsai, gitu ya, muter-muter dan seterusnya. Iya. Jadi budayanya juga dibawa. Ada barongsai muter-muter di pondok pesantren, jadi ramai juga. Itu ada macanya, ada ulapnya, ada semuanya kumpul gitu. Dan semuanya masing-masing agama mengekspresikan kegiatan dan agamanya juga di tengah-tengah khusus Data Pasuruan ini. Pondok pesantrennya ini kalau jumlah ini 4.000 yang mukim di pondok pesantren. Kalau jumlah mahasiswa juga 4.000-an, 3.900 sekian. Jadi saya dijangkepin ketangguhan yang student body-nya. Jadi 4.000. Kalau secara keseluruhan dari mulai SMA, SMK, MA, MTS, SMP, MI dan kurang lebih 10.000-an lah per hari yang sirkulasi di Yayasan Darut Taqwa ini. Ini kampusnya kampus mewah, mepet sawah. Jadi kalau mewah pemandangan macam-macam, sehingga kalau ada kekurangan ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang terpenting saya merasa bahagia dan senang atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tali silaturahmi ini terus berlanjut, kita bisa berkomunikasi, makanya kita ikat aja dengan MOU. Jadi sama-sama dokumentasinya ada, komunikasi tetap berlanjut. Saya kira kalau judulnya Wali Songo dengan, walaupun di sini judulnya Yudharta, maaf Yudharta itu Yayasan Universitas Darut Taqwa. Jangan membayangkan yang macam-macam. Itu dibuat mata. Jadi dengan ditipu dengan istilah, tapi sebenarnya sama saja. Di mungkin itu yang sementara bisa sampaikan, nanti bisa didiskusikan lebih panjang dengan dialog. Tadi temanya itu ini apa? Merajut nilai-nilai moderasi beragama dan religiusitas dalam tradisi pesantren. Jadi untuk mencapai religiusistik itu kita menentukan indikator. Indikator tercapainya perguruan tinggi untuk dikatakan religiusistik itu apa? Termasuk salah satunya moderasi, moderat, ya. Sebenarnya sama. Jadi makanannya apa saja, minumnya kan tetap teh botol lah. Ya, apapun kegiatannya, ya tetap saja ya kembali religiusistik itulah yang menjadi kegiatan di kampus kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa barakatuh. Dumateng Bapak Dekan bersama jajaran, para dosen, pembimbing dan sebagainya, mahasiswa dari Wali Songo yang kami banggakan.
nun saya mungkin campur mawon ya. Soalnya pluralis gitu ngoten ya. Ya alasannya mati kula niki berangkatnya mboten dugian. Napa intelektual, intelektual. Intelek macam loro ya, intelektual, intelektual. Nah, kalau ini diniah makhluk, napa? Masalah, mesti masalah pondok. Kalau jadi masalah pondok, betul salah. Mila sampai panjenengan nyelidiki masalah pondok, langsung tanya datang pengasuh, niku pas. Kalau betul pengasuh pondok kok bicara masalah pondok, pondok mawon durung tau rabi kok nerangno nikah. Pondok tau kok kaji kok mulang manasek. Kan lucu. Nah, mila panjenengan boten keliru pas, nggih kula sanjang. Dan nonton ya, panjenengan melai melebet udah masuk kok ada aula Pancasila, NKRI sebagainya. Kayak masuk pun nak terus ini, jadi podo mau sampai yang sami. Nah, apa masalah tujuannya kok dituduhkan pada sebagainya? Memang perlu pesen, malah perlu wajibakan. Semua bagi santri dan alumni, siswa dan alumni, mahasiswa dan alumni, guru, dosen, karyawan, semua yang ada di Darut Taqwa harus berideologi Pancasila. Apa masalahnya? Satu, biar tidak menjadi Wahabi. Mengoten temang ya. Agar tidak menjadi Wahabi. Poin pun nek dunggano maneh memang Pancasila menjadi dasar NKRI. Niku terlalu ndaki niku bahasa pondok mawon pun cek gak dadi napa Wahabi. Ngoten mawon pun kebampang pun ket mlebu itu tuh Wahabi nek ngoten ya. Ora irama mbek Wali Songo. Dugi namine mau ketabes pun. Uwin Wali Songo iki NU iki. Aja no, boten elu boten kiro nggak ada jeneng Wali Songo. Di situ lah sudah kelihatan. Ini bukan Wahabi, namanya aja Wali Songo kok. Boten ya. Dari situ sudah kelihatan dibaca. Boten gampang pun. Masalah pondok ya. Nopo pondok itu berangkat kita ke Wali Songo malah, ke Covid malah ini. Nego. Bagaimanapun pondok pesantren itu dimulai untuk Wali Songo Mbah Sunan Ampel. Nah, di situ niku dari ngenten program ini dari ngenten Menteri Pendidikan sian Wali Songo nggih ngoten ya. Mesti pertanyaan, apa bedanya pondok pesantren dengan asrama? Mal farqu bainal pondok wal asrama. Ada bedanya. Niku menawi pondok pesantren dimulai dari nol. Semua pondok pesantren dari nol. Walau panjenengan bukti akan bagaimana di Badar, bagaimana di Banawir Kerapiak Jogja, bagaimana ada ya di mana itu Meranggen Semarang, Meranggen niku Mbak Muslih. Nun sewu kula jebul saking Mbak Muslih, amen ngoten ya. Nah niku kalau masalah pun pun atas khataman muadzam mboten nggih Mbak Muslih. Niku kan kata kanca-kanca kula dados kiai-kiai kuwara, tapi kula sing beling ngoten ya, mboten mawon. Di sini terus persyaratan pondok pesantren itu banyak syaratnya, nol mawon. Nah dari kemandirian gitu, milo pondok pesantren itu pendidikan kiai ini niku rata-rata kolot. Napa kolot niku direko alot, masalah. Mata pelajarannya mawon pondok pesantren yamin pancet mantu Sapina munggah maneh Surat Taufik, munggah maneh Bidayah, munggah maneh Fathul Qorib, munggah maneh Fathul Mu'in, munggah maneh Fathul Izar dan sebagainya. Belum mulai menteri ke menteri usumnya berubah pondok tidak berubah. Magma benyung ala pancet mungkin sakit dirubah nuwi lho pondok pesantren ngoten kolot direko napa alot karena kemandirian ini gitu. Masya Allah pun niku lah akhir-akhir niki nek ngrumukaken
untuk TV-TV pesantren kekerasan seksual, pesantren sarang teroris, ampun nah, masih santri buka pun ulama biayai teroris. Ini gimana sih ini? Bingung nih buat masyarakat nih. Model bayangan, model kiai ini koyo anu model ini bu. Dikira koyo anu model batas mati be. Modelnya kok batas mati be kiai. Padahal dari kiai ini kuenten syarate, mboten awur-awuran. Wonten gitu ada teman-teman kiai. Wonten kene kita taklimul muta'alim. Kita taklimul muta'alim jadi perlu dikeilmuan, ilmu keling. Nek dicekeliling, nek mboten didel masalah. Dadi syarate kiai wonten kene taklimul muta'alim didelok mangke halaman 13. Jelas kok syaratnya kiai nomor setunggal alim. Lah standarte alim niku nopo? Apakah kiai sing kitabe niku sakol desel? Nopo kiai ku syarat iku kudu kitabe 10 lemari? Nggih mboten moten syarate. Ane kiai syaratnya kudu akeh sak lemari itu 10 lemari. Lah bangkul kitab niku nopo yo kiai ta? Yo nopo. Apa kiai ku syaratnya niku kudu pinter pidato? Nggih mboten. Lah nek syaratnya kiai kudu pinter pidato, lah dodol jamu ku pasar niku. Lho, mriki pasar Sukorejo niku nek dodol jamu, pidato niku wah ngalang-alangi MZ. Kalah. Dalil iki pinter niku. Waduh napa kiai ta niku. Sampai niku. Lalu syaratnya kudu alim, itu standarnya alim. Nek Imam Syafi'i, lah standarnya alim di mana standarnya alim itu? Nek Imam Syafi'i, wonten kitab Diwanul Imam Syafi'i. Innal faqiha huwal faqihu bi fi'li, laisal faqihu bi nutqihi wa maqalihi. Bukan pinter pidatonya, sanes. Ayo nopo, bukan pelan pinter maca kitab. Mare pondok iki pinter sedoyo nopo nggih kiai ta niku. Mare niki kok lulusan pendugi lulusan musta. Makanya musta nggih mate alfiah balaghah mantek faraid para sebagainya muallimin. Nggih jos do nopo kiai niku. Nggih mboten. Bifitli. Ini laisa binuki bangkolihi, bukan sekedar pidatonya, bukan sekedar ucapannya, tapi bifitlihi artinya dilakoni. Loh, ngeten mawon jane Bang ini setunggal alim. Nomor kali syaratnya tak wonten syaratnya kiai ini kiai syariat iki enteng. Nomor kali warok. Maknane warok mau nglakoni dosa cilik, nggih mau nglakoni dosa gedhe. Niku jenenge warok. Nek sing dosa cilik arep gedhe arep mboten warok niku warok. Ya napa arek. Nggih ngoten. Nomor 3 kedah tuwa. Wong sing napa ya Gus jenenge jenenge. Ngoten nggih. Kadang benten nih. Malpaku bayar Gus adik Gus itu putrane kiai kan dhisik kula terus nusik tuwa walaupun nipun tuwek arene kula putu kula pun 23 bojone kalih masalah pun 70 niki tuwa mung ketoke kaya cek energi. Nomor sekawan kalimat maknane napa nggih murah hati rendah hati. Nomor gansal sabar. Nomor 6 hakiman maknane bijaksana. Antara lain kalau damelaken formal ngeten iki termasuk jenenge bijaksana. Jurumiyah tetap dan sebagainya tetap tapi ditambah formal sesuai dengan kebutuhan nopo zaman. Niku jenenge hakiman. Boten mesti kiai niku Gus niku berarti putrane kiai.
Gusti ku kok tutut anak kiai, putrane kiai, utawi mantune kiai. Niku jenenge Gus. Ngoten nggih. Oh, lah kiai niku berangkate dugi Gus dhisik. Sedaya kiai niku berangkate dugi Gus dhisik. Kok dene guru ngeten iki lho nggih, kaitane dados siswa. Madem munggah maha siswa, madem dari guru. Masa kalau guru ngoten ta? Ki boten ngoten ya. Atuh kali cara rekod nek cara toriko. Kaitane nggih murid dhisik. Madem ngoten badal. Munggah maneh khalifah. Munggah maneh mursyid. Enten drape. Kalau delok kok murah ngono kiai ngeten lho iki. Gimana ya? Dibuat berdasarkan sesuai dengan surat keputusan nomor garis miring nomor 6 garis miring nomor garis miring kabeh ya. Kulo niki gede-gede lho terus niku lho nopo. Aku cari kiai kok tentang murid iki lho nggih. Masyaallah ini gimana ini? Mana tabaroknya? Dan alimnya itu mana? Nah kok tadi melangai teroris kan betul benar. Akhir-akhir ini ngeten apa masalahnya kalau diatur kali rektornya itu masuk juga nomor gansal. Niki nggak robot niku asalnya ngeten lho nggih. Ekspor niku import niku. Nah import niki ini lho kula sandang lari-lari kan ada niki kata pondok niki terus akan studi nih. Sebagian datang Jepang, sebagian datang samakin wonten Jepang sampun ane dan Turki niki Lukman ya. Lukman ten Jepang alumni santri mriki nggih buku dosen mriki wonten TI. Sebagian lari-lari niku datang Cakaji Mesir. Namanya jurusan anu niku napa namanya Mesir. Cakaji niku anu masalah obat niku farmasi. Itu mari wonten mungkin sebagian wonten gini Korea Selatan ambil doktor tapi kalau pesen lari-lari sedaya kula becane tolong nanti kalau pulang dari studi di luar negeri yang dibawa pulang ilmunya saja, budayanya jangan, ideologinya jangan. Karena Indonesia sudah punya ideologi namanya Pancasila, sudah punya budaya yang ditanamkan oleh Wali Songo. Lah karo rumput niku nggih polane studi dari Kairo, dari sampai Mekah sebagainya, mulai sing diulangno sanes ilmune, sing diulangno nggih niku budayae. Ideologine fasoro ulat tembikin pun rawat niki. Apa masalahnya? Kulo bikhusnudun mawon mungkin tidak mampu untuk mengajarkan ilmunya, hanya budayanya, hanya ideologinya. Ilmunya tidak mampu, berarti ijazahnya nilainya tidak kumlot. Buat sisan des, kenapa ini masalah? Itu duduk betul kumpulan itu. Mengapa kok primernya yang diajarkan, kok sekendernya? Di sini, ngerti nggak? Perlu bahkan yang perlu disiarkan, kalau ngerti ini, kok dikritik ya soalnya kalau maaf, kalau dikenal pol itu kena bah muslim kan, futuhiyah ya, nopo ngerti ini di dalam negeri. Niku masalah syarat kiai niku tan wonten kene taklim. Nek syarat kiai to rekod siji wae niki. Niku syarat kiai to rekod niki wonten 24 syarat. Waduh niki boten kuat kula niki. Niku sing saged niku Mbah Muslih Ragen. Kados Mbah Madal. Anek kula ngeten biasa kocek-kocek krawuh pun sarupan-rupan ngono ya. Ati syarat kiai to rekod wonten 24. Diterangkan wonten ini kitab Tanwirul Qulub halaman 525 wonten nggih sabiru saliki niku wonten mangke syarat mursyid pun
Lah macam kiai niku enten sekawan. Macam kiai itu apa? Setunggal. Ngeten iki nggih boten ngawur, enten ujulane. Wonten ing kitab Jami'ul Usul fil Auliya halaman 6 ditingali. Setunggal enten maqamu khilafatin nubuwah. Nah niku contoh nggih. Contoh Mbah Muslim Meranggen, Mbah Nawir Grabya. Niku khilafatun nubuwah. Menawi lho enten kali maqamu khilafatir risalah. Contoh Mbah Hasim, Mbah Wahab, Mbah Kiamat Siddiq. Niku khilafatir risalah. Pemangge, betul kitab. Betul kok berdasarkan surat garis miring kabeh rumput. Nah ya niki lho karena rumput enten makom khilafati ulil azmi, enten khilafati ulil istifa dan sebagainya. Kalau boten matun terangaken jelas jero-jero isone mek maca lan dongeng rumput kula kene ngoten ya. Pun mesti sampeyan kalau wau masalah aliran keras. Jane tujuannya aliran keras itu nek setunggal mencari keuntungan. Betul niku namungan diterangkan wonten kitab Khilyatul wonten dene kitab wonten Hikmatut Tasrih. Niku wonten mawon wonten Jabul Masail kan sampun wonten. Niku coba nggih sing beto Jabul Masail. Jabul Masail kalau ditinggali itu disebut itu Hikmatut Tasrih juz kali Hikmatut Tasrih niku pun angge karena Jabul Masail nomor 410 atau 412 Jabul Masail mesti ditumaken mau wonten allati tarbahu min wara'i dzalik kullihi man dimantahi suminhu. Hanya mencari keuntungan, bukan masalah agama. Agamanya sebatas bemper saja, agama hanya sebatas justifikasi. Agama namun tidak menggini ucolo masak ngoten masaku utawa micin penyedap pancen dolek keuntungan nggih donya jabatan nek nganggo agama niku enak ngoten lho renyah gurih sedang murah meriah dan oleh lho ngoten lho ya niku agama iki mila wonten mriku wonten Hikmatut Tasrih dan Jabul Masail nanti didelok halaman 412 hanya mencari keuntungan tidak ada yang lain. Mau dicampur bihakim tapi boleh hakim li khusudil fitan. Namun wonten niku mahal. Begitu berbagai wonten halaman 412. Alat tarbahu. Gini kalau tidak setuju, suwe pengen aja kitab itu Hikmatut Tasrih. Betul angel. Wonten dene perpus kuwi didelok Hikmatut Tasrih ada. Tidak setuju, suwe pengen jadi antem Pak Rektor. Rek kita ini tuh kurang pada suwe ya kan ya. Wah dikeroyok mahasiswa Soro nih kayak ngoten ya. Wih iki nyuwun kita Hikmatut Tasrih ya ngoten ya. Lah jelas boten angel-angel niki jenenge disiplin keilmuan. Lah sakniki garap rumputkan kita kolabul YouTube an medsos niku sing garap rumput. Akhirnya kita bekur nih, syukur mone repot kita kurni masalah buat tunggalnya masalah hukumnya teroris ya nopo niki lamono dibunuh atas wonten atas densus bunuh wonten mboten napa-napa niku sampeyan delok wonten kene Jabul Masail niku halaman 407 pun nggih 407 pun nggih wonten nggih Buhyatul Mustarsyidin dipun dawuhaken niku pun jelas niku mboten mau mboten pun ya niku jenenge buat nek bahasa kitab Kifayatul Akhyar
niku jenenge buwon. Nek bahasa kerene niku jenenge makar. Ayo ngoten ya. Perkara pembunuhan ya nopo niki ngeten niki. Wonten Jabul Masail kan wonten niku. Masalah membunuh. Napa namanya datang teroris niku. Niki nggih pun wonten pemerintah mawon. Harus dibina, dibina, gak kena dibinasakan. Niku menurut Imam Abu Hanifah. Wonten jelas kan nggih? Sampun nggih? Nah, tinggal pilih. Maka benar Densus ini melakukan itu benar sesuai dengan kitab pondok pesantren jenenge Kifayatul Ahyar. Bon ya. Bon masalah kok dene mriki plural neten iki. Umpamane wong desa dijabasa internet nonton nih buatan nyanda, buat siapa nonton ngene lho rek nonton dalu tapan ini plat kuning cepet aku nonton aja ini plat kuning paham lo ya itu jangan disamakan dengan Lirboyo Ploso. Lirboyo Ploso ini plat nonton plat hitam nonton lah nek ini plat kuning anek uin plat nopo plat merah negeri ya. Bila memiliki baina corona malbo nggih puancet mawon. Nggih kata teguran mboten kula reken. Omane sing negur kali pegawai negeri langsung kula jawab, enak Pak sampean plat merah, nongkrong bayaran. Aku plat kuning Pak. Gak mau cek ada nih. Kadang plat kuning metu ngamuk. Mosok belok miri kanan, kadang yo golek tenggoran. Nek rupane kok koyoke didik ke setoran golek tenggoran nah ya kok. Ngoten pindhonge oleh. Padahal metu ngawure kadang niku. Nggih mboten napa-napa lha pancen golek napa namine golek ceperan ngoten mawon ya. Namanya wis nggih ngoten mawon jangan masalah teman-teman. Lah kok didirikan iki perlu nopo perlune. Jadi perlune nek nopo nggih. Pondok pesantren didirikan iki. Namun perlune amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Mek niku tok. Napa? Menghilangkan kebodohan dan menghilangkan kenakalan. 1, 2, untuk membina akhlakul karimah. Mila pondok pesantren rata-rata niku larene akhlake bagus. Lah kok malah ngebom lah. Kan gak bener malih niku nggih jelek malih. Niku main jelek niku mboten mungkin ngeten pesanan mboten ya. Bon menawi Jabul Masail. Tapi niku kula tulis wah, haram, makruh, sebule dan sebagainya. Asalkan tasih arep madhab niku jenenge NU. Tapi nek arep madhab niku jenenge Wahabi. Pun mboten nahun gampang pun. Ayo ngoten ya. Singkat bahasa ngoten akhire paham sedaya. Untungnya Indonesia niki lho sing babat agama niku Wali Songo dhisik. Umpama kedisian Wahabi jadi apa Indonesia? Untungnya ten uwin no Wali Songo lagi. Nah, biar mboten keliru moderat niku puas win Wali Songo ini namanya Wali Songo ini puas mboten susuk cok kali cok galak-galak cocok pun mboten maklok pun mboten pun aya nopo kadang niku. Nah niku untungnya Wali Songo dhisik umpama kedisian apa namanya Wahabi hancur buat situasi samangke nek itu niku perang-perangan kathah tamu-tamu tanglet. Lah kok niki intelijen dhewe kok takon situasi. HP iki mboten duwe kula niki. HP mboten duwe. Aja nopo ae. Internet iki mboten saged. Kula niki mboten atos mlebu pendopo kabupaten iki mboten atos. Ya nopo lah. Sanes-sanes zona kula mungkin kelian mungkin gasap zona.
nomane kantor DPR mboten tahu yo nopo rupane jeneng kantor DPR mboten tahu sekolah iki lha nopo ya sukan santri ini lha kok arek atasan dinas mriku alumni Yudata sing wonten di PNS ribuan bahkan sampai wonten di BUMN barang pun sing wonten dadi TNI Polri alumni pondok iki sudah ratusan, ada yang admil sudah keluar sebagainya, ada yang dari Akpol sudah keluar sebagainya, lari-lari sebagai dinas wonten Polda, wonten Polda dan sebagainya. Lah nek kula mriku ala opo ya ini gak zona ini tidak masuk encem ya kata mengerti lah kula niki ngoten nggih masalah isukan santri nih, niku jobe santri soalnya itu belum gasak gitu kan oleh. Lah mriki niki ngeten niki pun. Lah masalah pondok mriki niki gitu saya dulu hanya keilmuan, tidak ada yang lain. Ekonomi boten, politik praktis boten mriki niki. Nanti boten wonten kados buka bank kan usum niki ya. Pondok-pondok buka bank niku jabe BNT niku nah buka toko-toko mereka boten enten. Kami larang jangan khusus keilmuan aja, jangan yang lain. Di sini hanya membuat pemain tapi tidak membuat lapangan. Pemain buktinya boten jurusan ekonomi syariah dan sebagainya, hanya menyiapkan pemain, tidak menyiapkan lapangan. Kesannya karena memang itu pun lah Indonesia yang macam dua wong ini ku enten pangkat enten derajat anek pangkat terus DPR bupati lan sak pilungkale niku pangkat niku soalnya pangkat niku nopo nggih minanas enten derajat minallah. Contohnya si derajat Mbah Muslim Rakyat, Mbah Nawir Kerapia, Mbah Madahar dan sebagainya niku jenenge derajat. Nah ini loh, padahal Mbah Muslim boten sarjana kok. Ayo ngoten ya, Mbah Madahar kuwi boten profesor. Nah niku lho nggih ngoten niku namanya derajat. Derajat niku minallah. Nek pangkat niku enten pensiune, lan nek derajat boten pensiune. Benane temeriku, nek derajat gak oleh bayaran, lan nek pangkat oleh bayaran. Nek ngoten ya. Bedanya di situ. Masa serupa tapi tidak sama, ngoten ya. Pun mesti takut nopo oyai kata-kata kiai niku pondok niku kata si manfaat niki nopo apa rahasianya jebolan pragen jebolan rakyat santri niku podo manfaat kabeh apa rahasianya kados saking padi wonten kene niku Mbah Sahar dan sebagainya. Kok santri ini manfaat kabeh apa rahasianya? Setunggal namun rahasianya. Namun kanten ikhlase pengasuh. Dari situ pengasuh pondok dibutuhkan oleh bayaran. Ki pun dan oleh bayaran. Betul enten. Niku syarat niku cara ngombe wonten ngombe banyu bening sumber bening diobe alhamdulillah seger akhirnya manfaat sampai tadi dosen. Nah ngoten ya. Nah jebolan pondok-pondok iki manfaat kiai karena nopo ikhlas maknane wala ghardun fid dunya wala ghardun fil akhirah, tidak mengharapkan imbalan dunia. Gus tuwoyo pun mondok nang direk Gus le tuwoyo. Begitu bapak kula Ki Bakhrudin sedo, wah kula mung kagri. Nah kalau bapak sedo kula nggih susah ya bunga. Yo nggih susah kula ditinggal bapak, bunga kula wah iki mung dadi kiai ya wah iki lho ngoten. Ayo ngoten ya.
Mau nggak sama takon Gus ini bapak sama jenten loh Gus, kalau itu biaya teman apa sama jenten ada kira pun mati ya juga kalau bawa Gus saya benar dengan sendiri enggak green nanti kiai berangkatnya dari Gus dhisik cara torekot gini ku murid dhisik badal khalifah mursyid badal mau kenging imami khususnya tapi betul oleh biat itu dari nyampe lane khalifah sakit biat sakit imami khususnya tapi tasik khalifah kata mursyid jenten begitu mursyid sedo nah khalifah nggak ada nopo mursyid malah menuju kiai bukti itu ini persatuan kiai Indonesia ini apa-apa aneh gimana maaf kalau bicara kiai. Universitas Yunarta merupakan universitas perguruan tinggi yang berada di Pasuruan, Jawa Timur. Tepatnya yaitu di Desa Seno Agung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pada tanggal 1 Agustus 2002, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Universitas ini memiliki 5 fakultas, yaitu yang pertama, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Psikologi, Fakultas Agama Islam, dan serta program studi pasca sarjana. Visi dari universitas ini adalah menjadikan universitas sebagai wahana pengembangan dan penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat religius yang pluralistik untuk mengupayakan sarjana profesional dan bermartabat. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni yang religius pluralistik. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dengan grand tema yang religius pluralistik. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang religius pluralistik. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri untuk mewujudkan Universitas Yunarta yang religius pluralistik. Dan yang terakhir yaitu menciptakan tata kelola dan pengembangan Universitas Yunarta yang religius pluralistik. Sekian video hasil laporan KKL Studi Agama-Agama B6. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.